kita jumpa lagi di sekolah minggu online. Gimana kabar adik-adik hari ini? Pasti kakak percaya semua luar biasa. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita awali sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan pujikan nama Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, kita akan puji semua adik-adik yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri, kita pujikan setinggi-tingginya langit. Ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita tadi sudah memuji namanya Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di Kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 2. Jadi yang ada di rumah kita buka Alkitab kita. Mari kita buka. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Inilah firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu bayi itu,
Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Di Mesir, ada seorang raja yang sangat jahat kepada orang Israel. Mereka menyiksa orang Israel, mereka memukul, dan bahkan Raja Mesir ingin membunuh bayi yang baru lahir. Ia tidak ingin bayi itu hidup dan tumbuh menjadi besar di negeri Mesir. Lalu orang Israel ini pun berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Saat itu ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi yang bernama Amran. Ia menikah dengan seorang perempuan Lewi yang bernama Yokebed. Yokebed ini kemudian mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat gagah dan juga sangat sehat. Namun, ayah dan ibunya menjadi ketakutan. Bayinya akan dibunuh jika diketahui oleh tentara Mesir. Kemudian mereka menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan lamanya. Ayah dan ibunya tidak dapat menyembunyikannya lagi karena bayi itu bertumbuh sehat dan semakin besar. Kemudian ayah dan ibunya membuatkan keranjang yang tidak dapat kemasukan air. Lalu bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang tersebut dan dibawa ke tepi Sungai Nil. Bayi ini memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Meriam. Meriam ini sangat sayang kepada adiknya, sehingga ia pergi melihat adiknya. Ia berdiri, ia bersembunyi agak jauh dari adiknya. Tak lama kemudian, datanglah seorang putri Raja Mesir ke sungai itu untuk mandi. Ia ditemani oleh hamba-hamba perempuannya. Namun, tiba-tiba ia melihat keranjang itu sedang mengapung di atas air. Kemudian, ia menyuruh hamba perempuannya untuk mengambil keranjang itu. Saat putri raja membuka keranjang itu, ia melihat ada bayi di dalamnya yang sedang menangis. Tuhan membuat putri raja itu merasa kasihan kepada bayi tersebut, sehingga ia mengambilnya dan membawanya ke istana untuk menjaganya dan melindunginya. Tetapi bayi itu sedang kelaparan. Ia membutuhkan susu. Mendengar hal itu, Meriam tidak tinggal diam. Ia ingin menyelamatkan adiknya, sehingga ia berdoa kepada Tuhan supaya diberi keberanian bertemu dengan putri raja. Dan ia datang kepada putri raja, menawarkan ibunya untuk menyusui adiknya. Dan akhirnya putri raja pun menyetujui dan memberikan bayi tersebut kepada ibunya. Tuhan menolong bayi tersebut, ibu, ayah, dan juga Meriam. Tuhan selalu merencanakan kebaikan bagi mereka. Ia akan memakai berbagai cara untuk menolong mereka. Pada waktu bayi itu sudah besar, ibunya menyerahkan dia kepada putri raja. Lalu putri raja menjadikan bayi itu sebagai anak angkatnya dan diberi nama Musa, yang berarti diambil dari air. Amin. Adik-adik, gimana, sudah mendengarkan firman Tuhan?
Ceritanya tentang apa adik-adik? Tentang Nabi Musa. Betul, tentang Nabi Musa. Sebelum kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berpersembahan dan diiringi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Seperti Nabi Musa yang mendengar panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Adik-adik, kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya sambil kita berpersembahan. Ya, mari kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Sebelum penutup, kakak akan mengucapkan selamat ulang tahun pada adik-adik yang ulang tahun pada bulan ini. Untuk kelas kecil ada Dek Mikaela, Dek Daves, Dek Geo, Dek Dinda, selamat ulang tahun. Ya. Untuk kelas kecil ada juga yang ulang tahun untuk bulan Juli, Dek Dinda, Dek Sera, dan Dek Rai. Dek Beril juga, Dek Ernest. Selamat ulang tahun. Dan ada kakak kelas yang kelas besar, ada juga yang ulang tahun. Mas Niko ulang tahun juga, selamat ulang tahun. Kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat badannya, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih segala penyertaan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan anak-anak-Mu. Kiranya persembahan yang sedikit ini berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, tak lupa anak-Mu juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Berkatilah mereka, semoga mereka semakin menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini.
Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.